Kesehatan reproduksi terpadu. Pengertian kesehatan reproduksi terpadu. PKRT merupakan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu, dilaksanakan secara terpadu atau integratif dan diselenggarakan dalam bentuk one-stop service, di mana klien dapat menerima semua pelayanan yang dibutuhkan. Pelayanan PKRT harus diberikan secara terpadu dan berkualitas, yang memenuhi aspek komunikasi, informasi, dan edukasi, dengan memperhatikan hak reproduksi individu atau perorangan, dan pelayanan terpadu tersebut harus berorientasi pada kebutuhan klien. Kesehatan ibu dan anak meliputi 1. Pelayanan antenatal, persalinan dan nifas, memasukkan unsur pelayanan pencegahan dan penanggulangan IMS, serta melakukan motivasi klien untuk pelayanan KB dan memberikan pelayanan KB postpartum. Dalam pertolongan persalinan dan penanganan bayi baru lahir, perlu diperhatikan pencegahan umum terhadap reaksi. 2. Pelayanan pasca abortus memasukkan unsur pelayanan pencegahan dan penanggulangan IMS serta konseling KB pasca abortus. 3. Penggunaan buku KIA sejak ibu hamil sampai anak usia 5 tahun. 4. Pelaksanaan kunjungan neonatal. 5. Pelayanan kesehatan neonatal esensial yang meliputi perawatan neonatal dasar dan tata laksana neonatal sakit. 6. Pendekatan MTBS bagi balita sakit. 7. Pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang anak. Pelayanan kesehatan reproduksi esensial. A. Pelayanan reproduksi remaja. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja memperhatikan aspek fisik, khususnya remaja putri untuk menjadi calon ibu yang sehat. B. Pelayanan KB memasukkan unsur pelayanan pencegahan dan penanggulangan IMS termasuk HIV/AIDS. C. Pelayanan KB difokuskan selain kepada sasaran muda usia paritas rendah atau MUPAR yang lebih mengarah kepada kepentingan pengendalian populasi, juga diarahkan penggarapan 4 terlalu muda, terlalu banyak, terlalu sering, dan terlalu tua untuk hamil. Pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif. PKRK adalah pelayanan yang diberikan sama dengan PKRE, namun ditambah dengan pelayanan kesehatan reproduksi pada usia lanjut. Screening dan promosi kesehatan reproduksi. Screening merupakan usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan yang secara klinis belum jelas dengan menggunakan tes atau prosedur tertentu. Tes screening dapat dilakukan dengan pertanyaan atau kuesioner, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, X-ray, USG ataupun MRI. Jenis penyakit yang tepat untuk dilakukan screening adalah merupakan penyakit yang serius. Pengobatan sebelum gejala muncul harus lebih untuk dibandingkan dengan setelah gejala muncul. Dan prevensi penyakit preklinik harus tinggi pada populasi yang di-screening. A. Masa bayi. Tujuan screening atau pemeriksaan perkembangan anak menggunakan KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan adalah untuk mengetahui perkembangan anak normal atau adanya penyimpangan. B. Masa kanak-kanak. Pada periode ini juga merupakan masa kritis di mana anak memerlukan rangsangan atau stimulasi untuk mengembangkan otak kanan dan otak kirinya. Bentuk screening dapat dilakukan dengan menggunakan DDST atau Denver Development Screening Test
agar bisa diketahui atau dinilai perkembangan anak sesuai usianya. C. Masa pubertas. Adapun screening yang dilakukan yaitu pemeriksaan payudara sendiri atau sadari saat menstruasi pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 setelah hari pertama haid. D. Masa reproduksi. Bentuk screening pada masa ini bisa diawali saat ibu melakukan kunjungan awal antenatal care. Bidan melakukan pemeriksaan terhadap ibu. Dari hasil pemeriksaan dapat diperoleh hasil yang akan menentukan keadaan ibu dan janin. E. Pap smear. Pemeriksaan pap smear cara terbaik mencegah kanker serviks. Pap smear adalah suatu pemeriksaan sitologi untuk mengetahui adanya keganasan atau kanker dengan mikroskop. F. Tes IVA. Tes IVA menyerupai tes pap smear, yaitu tes IVA atau infeksi visual dengan asam asetat. Tujuannya, pemeriksaan terhadap kelainan prakanker di mulut rahim. Masa menopause atau klimakterium adalah suatu masa peralihan antara masa reproduksi dengan masa sanium atau pasca menopause. Screening kanker ovarium.